Yan, Yo, buat gue denger lu lagi lanjut S2 ya? iya. I see. Soalnya gini, sepengalaman gua, kalau orangnya nggak terlalu pinter kan percuma S2 gitu. Satu gini loh, satu degree-nya nggak bakal keambil, dua selama ujian akan beban. Nah setahu gua, waktu kecil kan lu suka makan ciki-ciki tertentu yang mengandung banyak micin, atau lu suka makan mungkin micin secara langsung. Jadi maksud gua itu mempengaruhi masa depan lu sekarang ya, gitu. Jadi bego gitu ya, kesannya ya. Jadi hari ini kita bahas topik kenapa lu pasti gak lulus S2 atau kenapa alasan lu gak bisa lulus S2 karena micin tadi. Enggak, gue punya ide yang lebih bagus. Gimana kalau lu ninggalin urusan gue dan kita bahas tentang micin aja. Udah. Jadi kita lupakan soal kebodohan tadi, kita bahas apakah micin bikin bodoh sebetulnya. Karena ini banyak nih. Misalnya contoh, gue nih suka kejadian misalnya gini. Misalnya sebelum pandemi gitu ya, kita lagi makan bakso atau makan soto something lah, kita bilang ini, bang nggak usah pakai micin ya gitu. Itu sering terjadi loh ya di circle pertemanan atau banyak kita lagi makan ada orang lain gitu. Iya. Alasannya ya karena jangan aja banyak micin lah, nanti bodoh gitu. Itu terjadi banget. Jadi apakah itu benar sebenarnya? Oke, Bud. Jadi sebenarnya ya, gue sendiri juga dari kecil itu gimana ya? Banyak gue termasuk orang yang percaya bahwa micin nggak bagus buat kesehatan. I see. Tapi waktu zaman gue kecil tuh bukan ngomongnya jadi bodoh ya. Oke. Gitu. Cuma nggak bagus aja buat kesehatan gitu. Nah, makin kesini kan kita makin dengar kan istilah dengan namanya generasi micin. Iya. Gitu. Nah, awalnya gue sendiri karena memang nggak tertarik ke kesehatan, ya gue nggak mendalami itu. Gitu. Tapi semakin gue dengar itu gue semakin kalau dalam hati gue denial gitu. Gue tahu nggak mungkin micin bikin bego gitu. Karena gue tahu lu jarang makan micin. Dan lu begitu gitu. Jadi gue punya saksi hidup gitu kan. Anak gue sendiri begitu. Jadi gue gak percaya sejujurnya. Jadi gue yang gak makan micin aja bodoh juga gitu. Jadi ngapain percaya mitos itu kan sebetulnya kan? Iya gitu. Cuma kata bini gue, ya jangan salah, kalau dia makan micin lebih bego lagi. Mungkin juga. Oke. Nah, sekarang apa namanya? Sekarang pertanyaannya adalah apakah benar micin itu bikin bego gitu? Oke. Jadi Bud, kalau misalnya kita mau tahu tentang micin itu tuh mesti micin itu apa sih sebenarnya? Gitu. Micin itu, lu tahu MSG kan? Monosodium glutamat gitu. Ya. Kandungan micin adalah MSG, monosodium glutamat. Dan seperti kata-katanya, sodium itu artinya garam, Bud. Gitu. Jadi itu adalah sebenarnya garam-garaman yang fungsinya itu memperkuat rasa. Nah, pertanyaan gue di satu, Bud. Lu pernah makan micin nggak? Langsung, micinnya doang, nggak pakai apa? Enggak. Kagak orang. Micin sendiri itu nggak ada rasanya, Bud. Kayak enak gitu. I see. Beda kayak garam ya. Garam ada rasa asinnya. Terus ada rasa manisnya. Nah, micin ini kan digadang-gadang untuk meningkatkan rasa umami, tahu? Umami. Gurih ya? Gurih ya, kalau Indonesia. Atau kalau misalnya itu chef bisa bahasanya savory. Savory, iya. Savory. Tapi micin ini sendiri ternyata nggak ada rasanya, Bud. Jadi fungsi dia itu adalah memperkuat rasa savory yang ada pada suatu makanan. I see, oke. Gitu. Nah, MSG sendiri ini bukan berarti disintesis secara kimia. Jadi sebenarnya itu banyak bahan makanan alami yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini yang mengandung MSG alami. Oh, I see. Nah, contohnya misalnya rumput laut, tomat, keju. Nah, itu semua itu mengandung MSG alami. Nah, kembali lagi pertanyaannya sekarang, kenapa kalau MSG itu alami ada, tapi bisa nyebabin bodoh? Apakah lu kebanyakan makan rumput, kebanyakan makan keju bikin bodoh? Bikin gemuk sih tau gua. Nah, bikin gemuk gitu kan. Pengalaman ya. Nah, jadi menjawab pertanyaan lu sebenarnya MSG menimbulkan kebodohan itu sebenarnya hanyalah mitos. Oh, I see. Enggak, pertanyaan gua, kenapa itu
maksud gue gini, kenapa itu gaungnya banyak banget ya? Maksud gue, kenapa itu dipercaya turun temurun gitu? Berarti kan ada latar belakangnya ya, maksud gue gitu loh. Ada. Jadi zaman dulu itu ada yang namanya penyakit namanya Chinese Restaurant Syndrome. Oke. Ini nggak asik ya, emang benar begitu namanya. Oke. Nah, kenapa bisa dinamakan seperti itu? Karena ada beberapa orang yang mengeluhkan gejala seperti mual, sakit kepala, pusing, rasa perut begah, kembung, nggak enak. Itu setelah datang ke restoran Chinese, memesan Chinese food dalam jumlah yang cukup banyak. Sedangkan ini kan di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Sedangkan kalau misalnya di sana restoran Chinese food itu identik dengan MSG yang banyak. Oke. Nah, sehingga timbullah hipotesa apakah micin ini menimbulkan gejala-gejala seperti yang disebutkan di atas. Oke, tunggu pertanyaan gua. Berarti memang micin menimbulkan gejala-gejala di atas. Sakit perut, pusing, itu benar? Itu masih hipotesa, Bu. Masih dipertanyakan. Gitu sampai sekarang, dan sampai sekarang tuh belum ada pembuktian pasti. Memang kalau lu mengkonsumsi MSG dalam jumlah yang benar-benar berlebih, melebihi dosisnya yang benar-benar banyak, itu memang bisa menyebabkan seperti sakit kepala. Cuma belum ini ada pencatatan pada Chinese Restaurant Syndrome itu yang mencatat berapa banyak sih MSG yang mereka makan. Apakah itu cuma placebo, cuma efek yang dipikirkan dan jadi dirasakan di tubuh kita, atau beneran kejadian. Nah, sejak kejadian itu MSG dipertanyakan aman nggak buat kesehatan. Tapi plesetannya adalah sampai ke sini MSG bikin bego. Agak jauh juga ya. I see. Yan, pertanyaan gue begini. Karena kita lagi ngomongin soal mitos micin gitu. Pertanyaan gue adalah banyak muncul mitos-mitos lainnya tentang sayur atau buah penambah daya ingat, membuat lebih cerdas. Misalnya ginkgo biloba tuh sering banget tuh. Itu membuat lebih ingat, lebih cerdas. Pertanyaan gue, apakah itu mitos juga? Apakah itu placebo orang yang makan buah atau sayur tertentu? Atau itu sebenarnya ada khasiatnya untuk bikin lu lebih cerdas? Itu pertanyaan gue. Nah, Sobat Healthy, jadi lu mesti tahu ya, kalau misalnya Budi menanyakan pertanyaan begini, biasanya dia punya agenda pribadi. Gitu. Karena gue pengen minum juga, maksud gue. Siapa tahu kan bener. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk membuat lu secara cerdas dalam arti lu beneran jadi lebih pintar tanpa belajar, IQ lu naik gitu tanpa ada usaha, ya itu enggak. I see, oke. Memang ada beberapa multivitamin, contohnya misalnya ya mungkin ginkgo biloba seperti ini. Terus ada citicoline yang kita tahu ya, itu fungsinya bisa meningkatkan kinerja otak hingga ibaratnya gini loh, otak itu kita suplemen sehingga kerjanya maksimal. Sehingga harapannya tuh kalau misalnya apa yang lu lakukan otak lu udah kondisi perform bagus gitu. Contohnya otak lu kurang bagus nih, misalnya lu lagi sakit, pas lu kurang tidur, lu berasa kan kalau kinerja otak lu tuh kayak males-malesan, buat mikir juga mungkin kadang-kadang susah gitu. Nah, multivitamin itu menjaga agar kinerja otak lu dalam keadaan maksimal, nggak kekurangan misalnya nutrisi atau vitamin yang dibutuhkan. Itu seperti itu. I see. Oke, kalau gitu gue jadi kebayang. Cuman kan gini, pertanyaan gue gini. Kenapa gitu ya? Sorry, bukan kenapa. Maksud gue gini. Berarti sebetulnya lu sebagai tenaga medis, lu atau tenaga medis lainnya tidak pernah melarang orang untuk mengkonsumsi micin dong. Maksud gue gini, let's say kita makan masakan Padang gitu. Rasanya semua gurih, betul nggak? Rempah-rempah mungkin ada penyedapnya banyak gitu. Maksud gue gitu. Berarti nggak akan ada masalah dengan kepintaran, tapi akan ada masalah dengan kolesterol dan yang lain-lain. Gitu maksudnya? Iya. Benar. Tapi benar, Bud. Biarpun penampilan lu kayak gitu, tapi benar kata-kata lu. Abis minum ginkgo biloba ya. Jadi yang gua heran ya. Kenapa ya, maksud gue orang sampai sekarang masih sangat takut gitu dengan jumlah micin. Enggak, kalau kan gini, gue balik ya pertanyaannya. Lebih berbahaya micin atau garam sebetulnya? Misalnya let's say gitu ya, kita kalau makan di makanan pinggir jalan, let's say soto something gitu ya. Mereka kalau naruh garam tuh suka nggak kira-kira ya. Naruh tuh bisa gurek atau nasi goreng gitu. Kalau gue tanya sama lu pribadi,
lebih berbahaya garam daripada micin karena bikin darah tinggi, atau sebetulnya ya tergantung kadarnya aja gitu? Nah, pertanyaan ini gue jawab dengan prinsip gue yang seperti biasanya. Gue akan selalu bilang bahwa apapun yang berlebihan itu nggak baik. Benar nggak? Iya. Kan tadi gue bilang ya, kalau misalnya MSG itu sendiri sebenarnya masuk dalam jenis garam-garaman sebenarnya. Nah, kalau misal lu tanya garam dan MSG mana yang berbahaya, ya kita balik lagi kondisinya. Seberapa banyak sih garam yang dikonsumsi? Seberapa banyak MSG yang diminum? Kondisi orang itu seperti apa? Contohnya misalnya gini, gue normal, kesehatan gue normal. Gue makan 100 sendok makan garam dalam satu hari. Which is banyak banget kan? Banyak loh 1 sendok garam itu dalam sehari. Tapi karena gue kondisi kesehatan normal, gue nggak ada masalah. Jadi mungkin kalau misalnya untuk jangka pendek, gue aman-aman aja. Tapi kalau buat orang yang katakanlah sakit darah tinggi atau punya penyakit ginjal yang garam itu benar-benar mesti dibatasin, 1 sendok makan ya berbahaya. Make sense, I see. Nah, terus yang kedua kalau mengenai MSG. Jadi gue sendiri juga belum tahu ya, tapi MSG itu sudah dibuktikan aman melalui FDA. Food and Drugs Approval di Amerika. Jadi itu aman untuk dikonsumsi selama tidak berbahaya. Tapi tetap aja ada, mungkin lu juga ngatain ya teman-teman kita, lingkaran kita ya. Kalau gue, termasuk bonyok gue sendiri, kalau misalnya kebanyakan micin mereka merasa pusing, merasa mual. Tapi definisi kebanyakannya itu sendiri sedikit sebenarnya gitu loh. Oh, I see. Maksudnya kalau misal makan micin, menurut mereka di bayangan mereka makan micinnya banyak, mereka langsung mengalami keluhan seperti itu. Placebo berarti ya maksudnya ya? Kemungkinan ke placebo sana, karena belum ada pembuktiannya sampai sekarang. Nah, kalau misal kondisi seperti itu, ya berarti kebanyakan MSG dengan jumlah segitu ya nggak baik juga untuk mereka, karena menimbulkan keluhan pada tubuhnya. Gitu. Makanya kalau misalnya lu tanya antara garam dan MSG mana yang lebih berbahaya, sebenarnya situasi itu kondisional banget. Oke. Gua kadang-kadang ya kalau misalnya lagi makan ciki gitu sama bini gua, dulu lah sama nyokap gua. Terus, "Bu jangan makan ciki nih. Ini kalau dimakan tenggorokannya nggak enak, pasti micinnya banyak." Lo ada kan? Jadi ya kita sampai tahu gitu ya, misalnya ini jangan nih, ini nggak enak karena begitu dimakan tenggorokan langsung nggak enak, rasanya gatel. Berarti sebetulnya emang gak ada hubungan, emang kondisi tenggorokan lu lagi nggak enak aja pas makan ciki itu, gitu kan sebetulnya. Karena pada dasarnya semua ciki mengandung banyak hal gitu, nggak hanya MSG, ada garamnya, pasti mungkin ada gulanya, ada cabenya juga, penyebab rasa, jadi ada banyak di dalamnya gitu, nggak hanya melulu soal micin kan. Mungkin kondisi lu memang lagi nggak fit aja tenggorokannya, lu makan apa aja juga jadi kemana-mana gitu. Oke. Atau ini buat bisa juga snacknya itu memang bikin kering. Gitu, jadi nggak enak itu karena kering loh. Jadi kalau misalnya mungkin minum lebih baik kayak it's fine, kondisinya nggak masalah gitu. Oke. Nah teman-teman, sebenarnya gini, kita pasti tidak menyarankan untuk kalian mengkonsumsi salsa secara langsung. Salsa lagi, sorry. Ulang. Teman-teman, kita pasti tidak menyarankan kalian untuk mengkonsumsi penyedap secara langsung gitu, karena pengen enak nggak mungkin kan, karena jelas nggak masuk. Tapi kita mau bilang begini, kalau memang MSG tersebut dibutuhkan untuk bikin makanan kalian enak, ya makan aja. Jadi jangan takut bodoh karena makan MSG gitu kan sebetulnya. Kita di sini bukan untuk menganjurkan konsumsi micin atau MSG secara berlebihan gitu. Cuma kita hilangkan mitos-mitos yang ada gitu. Jangan sampai masyarakat dirugikan juga gitu. Iya. Mitos-mitos yang salah. Oke. Nah, jadi semoga teman-teman bisa kebayang buat kalian yang mungkin lebih tepatnya sih gini, gue ngerti bahwa kadang-kadang orang tua kita tuh punya persepsi yang agak berbeda. Maksudnya gini, kita nggak bisa bilang orang tua, "Mam, micin tuh nggak kenapa-napa." Kita nggak bisa bilang gitu, karena pasti mereka udah punya pengalaman, mereka punya boundariesnya, mereka mungkin punya merasa gue lebih tahu nih, lu belum tahu gitu. Nggak usah. Tapi buat kalian, please tanamkan ini bahwa micin nggak bikin bodoh gitu. Kalau bodoh ya seperti Adrian, memang dari asalnya sudah bodoh gitu, atau memang kurang belajar, memang malas. Jadi mau S2 pun tetap nggak bisa, maksud gue. Jadi ya dimaklumin aja, gitu kan Dian? Ada tambahan nggak ya? Jangan gitu. Justru karena itu gue melakukan S2. Supaya? Gue bisa nyari joki yang pintar. Nah teman-teman, podcast kita akan naik setiap hari Senin dan Kamis. Jadi tungguin terus YouTube channel kita di HealthyXID. Dukung kita terus, karena kita akan memberikan konten-konten terbaik dan edukasi buat kalian untuk memberantas segala hoax yang ada di sekitar kita. Jadi sampai situ aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay live. Bye-bye.